Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal dulu makhluk baru dan sangat seksi karena hadirnya di tahun 2021 ini. Kemarin belum muncul ini, tahun 2020 belum muncul dan baru jatuh dari kayangan tahun 2021 ini. Mari kita kenalan dulu, kita menyapa dulu siapa namanya Mbak Pepa dan Mbak Pepa. Mohon maaf, masih terus bisa di-mute-kan ini suara yang gemuruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan kenalan dulu. Pepa. Nah, Pepa atau disingkat pemantau, singkatan dari pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi PPAPS. Jadi kalau singkatannya PPAPS. Nanti kalau Bapak Ibu melihat di Sabto Bapak Ibu yang mendapat surat cinta, di sana ada kode PEPS. Jadi kalau di Sabto Bapak Ibu itu halaman Sabto ada kode PEPS, lalu disebutkan nama prodi yang masuk PEPS, itu berarti alamat Bapak Ibu mendapat surat cinta dari Ban PT. PEPS artinya pemantauan dan evaluasi program studi. Adalah aktivitas yang dilakukan oleh Ban PT untuk memberikan atau tidak memberikan perpanjangan status peringkat akreditasi pada suatu prodi. Jadi itu aktivitas Ban PT yang tujuannya adalah memberikan atau tidak memberikan. Kalau tidak memberikan itu lalu ada solusinya. Tidak memberikan perpanjangan otomatis itu. Jadi saya setuju dengan pendapat Mas Idrus tadi. Hakikatnya perpanjangan otomatis itu tidak ada. Karena perpanjangan otomatis itu melalui evaluasi. Ada pemantauan dan evaluasi dulu. Kalau pemantauan dan evaluasinya lulus, baru diperpanjang. Kalau tidak lulus, tidak jadi diperpanjang. Loh, berarti kan tidak ada perpanjangan otomatis. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Prof. Oke. Lahirnya PEPA ini sebagai konsekuensi dari lahirnya Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi prodi atau PT pada pasal 29 huruf H yang memberikan tugas dan wewenang kepada Dewan Eksekutif Ban PT untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi perguruan tinggi. Ini awal mulanya. Jadi sumbernya PEPA itu karena adanya terbitnya Permendikbud nomor 5 itu. Di mana di situ bahwa akreditasi akan diperpanjang setelah Ban PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi. Nah, serta juga ada peraturan Ban PT nomor 1 tahun 2020 tentang mekanisme akreditasi pada pasal 3 ayat 7 yang memberikan wewenang kepada Dewan Eksekutif Ban PT untuk menetapkan instrumen yang diperlukan dalam mendukung mekanisme pemantauan tersebut. Jadi ini efek dominonya ya, efek dominonya karena adanya Permendikbud nomor 5, lalu lahirnya Perban PT nomor 1, maka lahirlah instrumen yang disebut IPEPA itu, instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Nah, berikutnya setelah kita baca panduannya dalam PEPA itu, panduannya seperti ini. Prosedur pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi atau PPAPS dilakukan terhadap semua program studi menjelang berakhir masa berlaku akreditasi sebelumnya. Jadi ini
ini karena dengan mesin ya, karena dengan mesin, maka semua prodi akan kena jaring ini sebelum berakhir masa berlaku. Jadi kira-kira setahun. Kalau tahun depan habis, tahun ini TS penuh tahun ini akan dipantau oleh Ban PT. Kalau tahun ini berakhir, maka tahun kemarin TS penuh oleh tahun kemarin sudah dipantau oleh Ban PT. Nah itu berlakunya begitu. Jadi menjelang berakhir masa berlaku akreditasi seperti itu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap semua program studi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah ini, poin-poin ini yang penting. Kalau prodi tidak memenuhi ketentuan ini, tidak akan dipantau, berarti otomatis dia malah akan mati selamanya, sudah. Akan mati. Nah, apa yang dipantau? Jadi syarat apa yang menyebabkan prodi dipantau? Satu, berstatus aktif berdasarkan data PD Dikti. Jadi kalau statusnya masih aktif berdasar di PD Dikti itu belum kedaluarsa, maka akan kena pantauan ini. Yang kedua, memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti. Dan C, diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki dosen tetap yang ditugaskan mengampu mata kuliah pada program studi yang dipantau yang tercatat di PD Dikti. Nah, ada tiga hal ini. Tiga hal ini yang menjadi ketentuan prodi itu akan dilakukan pemantauan atau tidak. Jangan berpikir, wah enak yang tidak dipantau. Jangan berpikir begitu. Malah kalau tidak dipantau berarti tidak terdaftar sudah. Jadi namanya sudah expired. Prodi itu sudah tidak dipantau, dianggap wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya, malah bahaya sekali. Selagi tiga hal ini masih ada, berarti prodi kita masih dianggap aktif, masih dianggap hidup, dan akan dipantau oleh Ban PT. Lalu prosedur PEPA dilakukan melalui tiga tahap. Tiga tahapan pemantauan dan evaluasi. Tahap pertama, pada tahap ini evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data prodi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PD Dikti. Nah, ini yang sejak tadi sudah dirasani, sudah dibahas oleh forum sebelum saya masuk. Tahap pertama ini prodi dipantau, dilihat, dievaluasi oleh Ban PT. Apa yang dilihat tadi itu tiga hal itu tadi. Nah, jadi ini dilihat dulu, tiga hal ini dilihat dulu, baru nanti ada instrumen untuk menilai tahap pertama ini. Ban PT akan mengajukan permintaan data prodi ke pengelola pangkalan data PD Dikti, Dirjen Dikti. Jadi Ban PT itu juga Ban PT minta ke Dirjen Dikti, minta data, bisa mengakses data di PD Dikti milik sebuah prodi tertentu. Kemudian melakukan evaluasi dan penilaian sebagai dasar penetapan perpanjangan keputusan akreditasi. Nah, disinilah maka pentingnya PD Dikti mulai sekarang untuk dipelihara dengan baik, diopeni dengan baik, bahkan diduduki, ditunggoni, ditongkrongi, kalau bahasa Jawa ditongkrongi. Tidak cukup PD Dikti itu hanya dilihat suatu saat manakala butuh, tidak boleh. PD Dikti mulai saat ini, karena itu mobile, datanya itu ada terus. Data mata kuliah yang keluar, data mahasiswa, data nilai mahasiswa, data mengajarnya dosen. Nah, karena ini mobile, ini ongoing proses terus, maka PD Dikti menjadi makhluk yang sangat vital sekarang ini. Ya, saya ulangi lagi, PD Dikti menjadi makhluk yang sangat vital karena lewat jendela PD Dikti itulah Ban PT akan memperpanjang
atau tidak memperpanjang status akreditasi prodi itu. Mohon maaf, ini karena saya ulang-ulang karena umumnya perguruan tinggi masih kurang perhatian. Kalau perlu aja melihat PDDikti, kalau sudah tidak perlu, tidak pernah dilihat, tidak pernah ditongkrongi. Saya sarankan mulai sekarang semua perguruan tinggi harus selalu standby, ada orang yang memantau selama proses semester berjalan. Jadi selama semester berjalan itu dipantau terus, ditongkrongi terus dan diupdate mulai nama prodinya, izin berlakunya prodi, nomor berlakunya prodi, apalagi visi misinya, deskripsi, kompetensi lulusannya. Nah, itu kan ada semua itu. Di PDDikti ada semua. Nah, kalau itu dibiarkan kosong, maka saya yakin Ban PT akan curiga. Ini ada PDDikti sudah mulai lama kok dibiarkan kosong, tidak pernah diupdate, dibiarkan belangko kosong, ini gimana? Ini prodi ini masih niat apa tidak sebenarnya? Ini persepsi Ban PT mesti begitu. Maka lalu kalau PDDikti tidak diopeni, tidak dirawat dengan baik, maka datanglah surat cinta dari Ban PT. Dan masuklah sebuah prodi ke tahap 2 pemantauan. Nah, jadi ini pantauan tahap 2. Dalam hal hasil penilaian pemantauan tahap 1 belum memenuhi syarat perpanjangan keputusan akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjut ke pemantauan tahap 2. Pada tahap 2 ini Ban PT akan menyampaikan pemberitahuan ke perguruan tinggi lewat email ya, itu akan di email, dan LPM biasanya menjadi alamat surat yang pertama itu, alamat surat yang pertama kepadanya sih kepada pimpinan perguruan tinggi, pada rektor. Nah, surat itu berisi perguruan tinggi UPPS harus mengajukan 2 dokumen. Yang pertama disebut dokumen data kinerja PS atau DK, data kinerja program studi. Dan yang kedua, data dokumen laporan evaluasi kinerja atau LEK program studi yang diakreditasi. Jadi 2 ini harus disubmit, disusun dulu, nanti kita tunjukkan bagaimana format template dari DK dan LEK itu. Setelah data kinerja dan LEK selesai disusun, maka disubmit lewat Sabto masing-masing perguruan tinggi. Dokumen yang diajukan selanjutnya akan dievaluasi dan dinilai oleh tim asesor. Ya, Ban PT menugaskan asesor, ya seperti AK memang. Ada AK, ya, ada AK. Hasil penilaian dokumen pada pemantauan tahap 2 akan digunakan Ban PT sebagai dasar penetapan perpanjangan keputusan akreditasi. Nah, kalau tahap 2 ini sudah dilihat oleh asesor, sudah dinilai, sudah di-AK, ternyata memenuhi syarat diperpanjang, maka stop, sudah tidak lanjut ke tahap 3. Kayak tadi di tempat Mas Idrus tadi itu. Ya, Mas Idrus ya. Itu stop di tahap 2. Dan akhirnya Ban PT mengeluarkan surat perpanjangan peringkat akreditasi. Kalau sebelumnya A ya kembali A, sebelumnya B ya B. Ini bukan untuk menaikkan ya Bapak Ibu, bukan dari A ke unggul, bukan dari B ke baik sekali, bukan. Jangan sampai terkontaminasi dengan ISK ya. Saya minta Bapak Ibu tidak jumbo, tidak terkontaminasi dengan ISK. Kalau sudah mensubmit ini, nanti kalau dari B menjadi baik sekali, tidak. Kalau tadinya A lalu menjadi unggul, tidak. Kalau tadinya C menjadi baik, tidak. Jadi kalau ini kembali seperti semula.
Karena fungsi IPPA hanya untuk meloloskan perpanjangan status akreditasi, bukan untuk merubah dari A ke unggul, B ke baik sekali, atau C ke baik. Bukan itu. Ini mohon, sekali lagi mohon dibedakan. Ini bukan ISK. Sekali lagi, ini bukan ISK. Kalau ISK sudah jelas diperpanjang, itu hidup. Kalau ISK untuk ekuivalensi dari A menjadi unggul, dari B menjadi baik sekali, dan dari C menjadi baik. Itu ISK. Baik, saya teruskan. Pemantauan tahap 3. Dalam hal hasil penilaian pemantauan tahap 2 belum memenuhi syarat perpanjangan keputusan akreditasi, maka proses pemantauan dan evaluasi dilanjutkan ke pemantauan tahap 3. Pada tahap 3 ini Ban PT akan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan verifikasi fakta dan kondisi lapangan di perguruan tinggi atau program studi terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen data kinerja dan dokumen laporan evaluasi kinerja. Jadi yang tahap 2 disubmit tadi, apakah benar data fakta di DK dan LEK itu yang terjadi di lapangan, benar atau tidak? Nah, ini berarti di sini Ban PT masih perlu memverifikasi. Tidak cukup dengan dokumen 2, masih ada yang meragukan. Di dokumen tahap 2, maka dilanjut pada tahap 3. Hasil penilaian pada pemantauan tahap 3 akan digunakan Ban PT sebagai dasar penetapan perpanjangan keputusan akreditasi. Nah, itulah perkenalan kita, pemahaman kita tentang PEPA dan IPPA. Nah, sekarang berikutnya, apa komponen yang dipantau dan dievaluasi dalam PEPA dan IPPA? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para penjaga mutu yang budiman, Ban PT telah menetapkan instrumen yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program studi tersebut yang dikenal dengan sebutan IPPA. Jadi I-nya itu instrumen. Kalau proses pemantauannya namanya PEPA, proses PEPA. Tapi instrumen yang dipakai namanya IPPA. Instrumen tersebut dikemas dalam bentuk buku panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi terbit pada Oktober 2020. Coba, ini terbitnya panduan Oktober 2020. Langsung 2021 running. Jadi karena instrumen sudah siap dipakai, maka Ban PT Gaspol tahun 2021 langsung mengeluarkan surat cinta itu setelah melakukan pemantauan tahap 1 ke PD Dikti di perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu membaca dokumen IPPA itu mulai halaman 14 dan seterusnya. Dan juga cara membuat data kinerja dan data laporan evaluasi kinerja juga bisa dipelajari pada buku panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Baik, ini perkenalan kita, tidak usah panjang-panjang, ini sudah habis. Perkenalan kita sudah habis. Tinggal slide terakhir ini aja. Syarat peringkat dan syarat perlu. Nah, dalam IPPA itu ada dua macam syarat peringkat dan syarat perlu ya. Jadi yang pertama syarat peringkat. Jadi syarat memenuhi peringkat
Itu syarat peringkat adalah capaian skor penilaian pada passing grade tertentu. Saya ulangi, capaian skor penilaian pada passing grade tertentu. Misalnya 361 ke atas itu A, itu namanya syarat peringkat itu, skor peringkat. B 301 sampai 360. C 201 sampai 300 itu syarat peringkat. Nah, sementara syarat perlu atau unggul lah ya, kalau sekarang jadi unggul juga 361 ke atas, baik sekali juga 301 sampai 360, kemudian baik 201 sampai 300, sama itu, normanya sama. Nah, sementara syarat perlu, nanti ada Bapak Ibu bisa lihat dalam instrumen, nanti kita lihatkan. Syarat perlu adalah capaian skor minimal pada butir-butir tertentu untuk bisa menduduki suatu peringkat akreditasi. Kalau skor pada butir tertentu itu tidak tercapai, meski angka total tercapai, maka tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Itu maksudnya begini. Meskipun yang sudah kita buat DK dan LEK tadi itu angkanya sudah 365 misalnya, 365. Oh, kok tumbas. Halo, kuenya? Halo. Meskipun borang yang kita nilai angkanya sudah 365, tapi pada butir tertentu tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang disebut syarat perlu. Maka tidak bisa memenuhi syarat peringkat. Tidak jadi A. Tidak boleh langsung A. Karena ada item tertentu yang belum memenuhi syarat perlu peringkat. Ya, nanti akan kita tunjukkan pada pendalaman instrumen. Bapak Ibu sekalian, sekarang akan kita tunjukkan instrumen yang tadi sudah kita sebutkan. Yang satu pedoman dulu ya, pedoman. Apa sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Prof. Oh, belum. Baik. Sudah tampil? Udah, Prof. Oke. Ini juga sudah tampil ya? Udah, Prof. Baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini panduan pertama ya, perlu Bapak Ibu pelajari. Nanti saya kirim di sini juga. Dan saya yakin sudah punya semua ini. Ini bisa di-download di Ban PT, di laman Ban PT itu. Laman Ban PT atau di Sabto juga bisa di-download di sana. Panduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi program sarjana. Ini masing-masing berbeda. Ada yang untuk program sarjana, ada untuk program magister, dan ada untuk program doktor. Coba kita lihat dulu untuk program sarjana. Tadi mulai halaman 14 ya. Kita lihat coba halaman 14. Nah, ini. Jadi langsung di halaman 15 ini. Tahapan pemantauan. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa jelas semua. Tampil ya Bapak Ibu ya, tampil ya. Oke, Prof. Baik, pemantauan tahap 1.
Nah, prodi-prodi yang dilihat oleh Ban PT di tahap 1 itu apa saja, meliputi apa? Nah, di PD Dikti kita harus jelas ini. Identitas dan legalitas prodi. Nama prodi kita harus jelas. Karena banyak kalau dilihat di apa namanya PD Dikti itu banyak prodi yang ini banyak kosong data-data ini. Nama prodinya tidak tulis. Status operasional prodi juga tidak tulis. Nah, itu ada petunjuknya kok di bawah itu. Aktif, alih bentuk, pembinaan, tutup. Itu harus jelas itu statusnya. Nama perguruan tinggi apa? SK pembukaan prodi, SK-nya nomor berapa, tanggal berapa. Ya teknis memang teknis. Jadi PD Dikti itu isian data-data yang sifatnya teknis memang. Lalu akreditasi prodi, peringkatnya peringkat apa? Tanggal kedaluarsanya kapan? Itu identitas legalitas prodi.